Oke, kita bertemu lagi di part 2, Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu sudah selesai menonton part 1 karena di sana saya jelaskan sekilas tentang basis akuntansi, laporan keuangan, dan saldo normal pada masing-masing akun. Nah, sekarang kita lanjut ke part 2 yaitu praktek langsung penginputan saldo awal di SIPD RI. Nah, saya akan menggunakan contoh discuss sebagai contoh pada praktek kali ini. Jadi, oke, kita pertama kita masuk ke Gianyar apa user Appnis-nya, Gianyar Cup Appnis. Kita masuk akuntansi discuss tahun anggaran 2023. Oke, setelah masuk kita menuju ke penata usahaan. Nanti kalau misalkan terlalu cepat boleh diperlambat atau di pause-pause dulu Bapak Ibu. Habis itu masuk ke laporan SKPD, masuk ke akuntansi, lalu jenis laporan kita pilih yang paling bawah daftar saldo buku besar. Yang berikutnya periodenya pastikan sudah sesuai. Level rekeningnya kita pilih sub rincian objek level 6. Pertama kita menginput LRA dulu Bapak Ibu. Jadi kita pilih pendapatan daerah. Jika diskus punya pendapatan daerah kita coba pendapatan daerah dulu. Oke, kesehatan. Terus itu pilih sampai subunitnya diskus. Oke, setelah itu cetak apa? Laporan, oke, ternyata diskus tidak punya pendapatan daerah. Pendapatan tidak ada, jadi tidak perlu kita lakukan penginputan nanti di situ. Lanjut ke belanja daerah. Ingat, LRA itu komponennya pendapatan dan belanja. LO pendapatan dan beban. Oke, ini dia komponen-komponen untuk belanja. Wow, lumayan banyak Bapak Ibu ya, tapi tentu ini pasti bisa diselesaikan Bapak Ibu. Oke, kita unduh saja biar gampang. Belanja. Belanja diskus. Oke, biar tidak bolak-balik, kita kumpulkan saja data-data yang diperlukan. Habis itu kita masuk ke pendapatan daerah LO. Apakah ada pendapatan di diskus? Ini untuk semua OPD biar tidak ada yang keliru, dicek-cek saja Pak Ibu. Walaupun Bapak Ibu merasa, oh saya nggak ada pendapatan, nah, coba di LO-nya siapa tahu. Nah ini kayak diskus. Tadi di LRA memang tidak ada, tapi di LO-nya ada pendapatan hibah dari pemerintah pusat. Nah, dapat diskus. Oke, kita download juga pendapatan LO. Oke. Setelah itu, ingat komponen LO satu lagi ada beban. Kita download cetak. Nah, ada bebannya. Oke, download beban. Nah, setelah selesai, ini biar gampang kita langsung munculkan saja. Itu dia untuk apa namanya pengambilan data pada SIMDA-nya. Setelah pengambilan data, kita masuk langsung ke menu SIPD. Nah, mungkin Bapak Ibu Bendahara Pengeluaran sudah punya pengalaman terkait dengan login di SIPDR ini memang membutuhkan effort yang cukup besar Bapak Ibu. Tapi jangan patah semangat. Jikalau memang tidak bisa, pastikan pertama ketika apa namanya tidak muncul tampilan SPDR-nya bisa menggunakan kontrol F5 atau di refresh. Lalu selanjutnya mungkin pastikan kembali koneksi atau jaringan internet Bapak Ibu sudah stabil. Jika memang tidak bisa menggunakan WiFi, mungkin bisa menggunakan hotspot Bapak Ibu. Lalu selanjutnya mungkin satu cara lagi yaitu dengan mencoba mengakses SIPDRI ini pada waktu-waktu yang kemungkinan orang tidak menggunakan waktu tersebut. Misalkan pada pagi hari. Pagi hari baru datang Bapak Ibu langsung dah buka SIPDRI-nya. Atau pada malam hari.
langsung dah buka SPDRI-nya. Jangan menggunakannya atau jangan membukanya pada jam-jam kredit Bapak Ibu. Saya sementara bisa login ke SPDRI ini. Nah, kebetulan saya menggunakan atau meminjam NIP rekan saya di Dinas Kesehatan. Nah, ini discuss. Nanti tampilan awalnya bakal seperti ini. Ini untuk fungsi akuntansinya. Lalu, karena kita menginput saldo awal di akuntansi, kita laporannya pilih akuntansi. Nanti akan diarahkan ke apa namanya landing page untuk aklapnya. Nah, kalau misalkan menemukan 404 not found gini, tenang Bapak Ibu, tinggal di refresh saja sambil berdoa. Nah, agar semuanya bisa lancar. Oke, sudah terbuka. Selanjutnya seperti yang saya paparkan di slide di part 1, setelah masuk kita menuju ke laporan keuangan. Nah, ini dia laporan keuangan. Kita mau input apa yang pertama? Kita input belanja atau di komponen LRA saja. LRA, oke. Setelah itu boleh langsung tekan import. Setelah import, ingat pastikan data-data yang ada di sini kita siapkan atau kita sesuaikan. Biar gampang, kita new window. Oke. Nah, pertama SKPD-nya ingat pilih Dinas Kesehatan. Oke. Terus untuk unit-unitnya bagaimana? Nah, ini mungkin kasusnya akan sama dengan Disdik, Dinas Pendidikan yang punya unit-unit SMP, Diskas juga punya unit-unit puskesmas dan rumah sakit. Nah, untuk unit-unit SMP, unit-unit puskesmas itu bisa mengakses dengan menggunakan akun bendahara pengeluaran pembantu, bisa tetap menggunakan tapi tentu pilih SKPD-nya dipilih sesuai gitu. Tuh. Karena ini Diskas, kita pilih Diskas. Lalu, nah untuk penginputan kita, kalau saya biasanya pakai langsung menggunakan satu komputer ini, kita side by side seperti ini dengan menekan Windows kiri atau Windows kanan, tekan aja tombolnya agar dia seperti ini, lalu munculkan satu lagi belanjanya tadi. Nah, Windows kanan. Nah, itu memang lebih kecil Bapak Ibu, tapi cukup mempermudah dalam melakukan penginputan. Kalau Bapak Ibu punya teknis atau cara lain, boleh Bapak Ibu. Yang jelas, pastikan nanti kode rekeningnya ini sama, terus antara apa SIMDA dengan SIPD, terus nominalnya juga harus sama. Nanti ini tinggal di copy Bapak Ibu, copy belanja gaji pokok PNS. Oke, kode rekening kita paste di sana. Kita tunggu sebentar. Nah, gaji pokok PNS akan muncul. Nah, tinggal klik nominalnya berapa, kita copy lagi ini Bapak Ibu. Nah, sangat mudah. Nah, pasti tinggal klik tambah. Apakah data sudah lengkap? Tentu saja sudah, kita tekan ya. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, ini dia belanja gaji pokok PNS. Oke, selanjutnya ada gaji pokok P3K. Copy di tempat yang sama kode rekening. Ini tinggal kita paste lagi di situ. Kita tunggu beberapa detik. Nah, belanja gaji pokok coba P3K. Klik. Masukkan nominalnya. Nah, sangat mudah Bapak Ibu. Tinggal kita klik tambah. Ya, nah, oke, data berhasil disimpan. Nah, terus misalkan nih, untuk yang ketiga nih, belanja tunjangan keluarga PNS. Kita paste dulu di sini, belanja tunjangan PNS. Nah, misalkan angkanya kita salah nih Bapak Ibu, harusnya 381 tapi kita buat di situ 92. Kalau 92 itu harusnya jabatan, tunjangan jabatan. Nah, kita misalkan sudah menambah lalu sudah ya. Nah, misalkan seperti itu jangan panik Bapak Ibu. Ini sudah bisa kita sesuaikan dengan cara misalkan apa aja ini kita sudah close ya. Terus import tadi. Nah, tunjangan PNS. Nah, ini tinggal nanti kalau misalkan ini tinggal di apa namanya? Di find saja, di filter saja mana yang salah misalkan. Filter by kode rekening. Misalkan Bapak Ibu sudah banyak nama rekening.
Misalkan Pak Ibu sudah banyak gitu menginputkan, kalau di scroll salah satu susah. Nah, ini komponen atau tombol filter atau menu filter sudah disediakan di sini Bapak Ibu. Oke, ini yang salah. Nah, jadi kita sesuaikan saja langsung di nominalnya, ini kita ganti Bapak Ibu. Hmm. Jadi kalau misalkan salah tinggal klik kode itu sudah. Nah, harusnya 381. 381 kita tinggal ganti saja. Ya, data sudah berhasil diupdate. Nah, kan berganti dia. Jadi tidak perlu dihapus Bapak Ibu, tinggal ditimpa saja, dia langsung akan menggantinya. Itu Bapak Ibu. Saya ulangi, nanti kalau misalkan salah, bisa langsung masukkan kode rekeningnya, lalu masukkan nominal yang benar. Itu tanpa perlu melakukan hapus ini. Itu kecuali ini Bapak Ibu, kelebihan tuh harusnya nggak ada apa gitu, akun belanja apa gitu, tapi Bapak Ibu input di sana, nah itu baru perlu dihapus. Kalau misalkan akunnya ada tapi angkanya aja saja yang salah, bisa langsung ditimpa Bapak Ibu. Oke, langsung dia akan melakukan update sendiri. Oke, itu untuk belanja atau untuk komponen LRA. Nah, kalau misalkan pendapatan, nah di sini juga sudah ada nih pendapatan segala macam. Nah, kode rekening 4 ini merupakan kode pendapatan Bapak Ibu. Tuh. Terus untuk LO sama juga prosesnya Bapak Ibu. Tinggal klik import kode SKPD-nya Dinas Kesehatan, kita masukkan pendapatannya. Oke. Nanti kalau misalkan terlalu cepat bisa di pause atau diulangi kembali Bapak Ibu, atau mungkin pengaturan apa namanya perjalanan gitunya, videonya bisa diperlambat gitu Bapak Ibu. Kode rekening masukkan pendapatan ini. Nah, kalau misalkan kita pakai kode rekening ini, nah harus Bapak Ibu lakukan apa namanya penyesuaian lagi karena kode rekeningnya cukup berbeda. Kita coba saja dulu. Nah, kan tidak match dia karena harus ditambahkan, kalau tidak salah di sini harus ada nolnya dulu. Coba kita tunggu sebentar. Nah, baru ada. Harus menambahkan nol lagi, kan agak rumit kalau misalkan Bapak Ibu mau pakai kode rekening, dibawa dulu ke Excel, diatur sedemikian rupa agar di kode ketiga ini bisa masuk kode rekeningnya. Tapi biar simple, nah ini uraiannya aja langsung di copy. Nah, langsung di copy kode rekening. Nah, kita tunggu sekian, memuat data sudah ada, tinggal klik. Oke, nominalnya berapa? Kita masukkan. Oke, sorry. Nah, tinggal tekan klik tambah. Nah, ya, untuk LO. Nah, berata berhasil disimpan. Dan kalau angkanya salah, nah bisa langsung ditimpa saja Bapak Ibu. Oke, sangat mudah. Saya rasa sangat jelas. Lalu sesuai PPT tadi, terus cara ngeceknya bagaimana? Oke, kita cek karena ini kebetulan belum semua saya input, jadi saya akan menggunakan user saya selaku SKPKD sebentar. Oke, tunggu sebentar. Nah, fungsi akuntansi. Akuntansi. Tenang. Kalau 404 kita tinggal klik refresh. Oke, sudah. Nah, karena ini SKPKD, SKPKD, jadi fiturnya memang lebih kompleks Bapak Ibu. Nah, kalau di SKPD sampai di laporan keuangan ini saja. Nah, contohnya LRA. Kemarin saya sudah sempat input yang BPKAD. Nah, caranya apa namanya melakukan pengecekan bagaimana sih? Oke, tinggal di SKPD-nya kita pilih BPKAD. Ini kita menuju ke menu laporan pertama, lalu pilih laporan mana yang mau dipastikan. Setelah itu tanggalnya pastikan ini mulai dari 1 Januari, betul. Oke, terus nah ini konsolidasi SKPD. Kalau misalkan diskus dan disdik,
cukup di per SKPD saja. Itu karena nanti unit-unitnya beda lagi gitu. Kalau misalkan di apa namanya? SKPD dan unit ini menampilkan juga yang SMP dan puskesmas jadinya. Kalau misalkan per SKPD ya cukup di Disdik saja dan ataupun Diskes saja. Dan karena BPKD tidak ada unitnya, boleh SKPD dan unit, terus klasifikasinya boleh sampai subrincian, lalu kita terapkan. Kalau kita cetak langsung juga boleh. Nah, sebagai data pembandingnya, kita coba dulu cari data akuntansi BPKD. Sorry. 2023. Oke, atasan laporan akuntansi, jenis laporan, daftar saldo, rekening subrincian objek. Kita mulai dari pendapatan daerah. Nah, kita cetak. Kita lihat baru ini belum masih loading. Langsung kita cetak. Oke, 1149. Kemarin saya sudah input, tapi kan ada angka yang bergerak nih. Sehingga oke. Nah, ada kemungkinan angka yang bergerak ini karena jadi saya dapat info ada penyesuaian lagi di pendapatannya. Tuh, tapi setelah saya sudah input untuk pendapatannya, terus apa namanya? Untuk memastikan tinggal lihat saja di totalannya Bapak Ibu. Totalannya ini 1150-nya ini pendapatan daerah pastikan sudah sama. Nah, ini di PPT-nya saya sudah kemarin sudah input. Sorry. Nah, ini dia 1150, 141, 152, ini di bawah nih 26873. Oke, kita cek di sini lagi 268. Oke, sudah sama kan Bapak Ibu? Seperti itu cara memastikan agar totalnya sama. Kalau misalkan lebih detail lagi, boleh perserincian ini dicek. Oke, yang ini untuk namanya pajak hotel. Oke, sudah sesuai. Pajak losmen, lihat sudah sesuai. Seperti itu boleh juga. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk prakteknya, untuk penginputan saldo awal. Ingat mungkin yang kami kejar pertama itu LRA Bapak Ibu. LRA, LU, neraca, ya nanti kita koordinasikan. Nanti saya akan sering komunikasi di grup mungkin ya, akuntansi OPD itu. Informasi-informasi tambahan nanti kita sampaikan di sana. Untuk fitur-fitur lain seperti LPE, nah ini masih menunggu maintenance dari Kemendagri Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan sudah bisa, saya akan segera laporkan atau sampaikan kepada Bapak Ibu. Oke, itu saja. Mungkin terakhir saya minta komitmen dari Bapak Ibu selaku bendahara pengeluaran serta Bapak Ibu selaku fungsi akuntansi di masing-masing OPD agar tetap berkoordinasi, berkomunikasi, dan tentunya bersinergi untuk apa namanya menyiapkan atau memproses atau membuat laporan keuangan ini. Seperti itu Bapak Ibu. Dan saya harap untuk penginputan saldo awal ini kemungkinan ya minggu depan, Jumat depan Bapak Ibu, saya harap sudah bisa clear semua, sudah oke semua. Baik itu di LRA, di LU, ya LRA dan LU aja lah dulu. Kalau neraca oke, kita pelan-pelan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya targetkan Jumat harusnya sudah bisa sampai di LRA dan LU. Oke, sekian video tutorial dari saya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di grup akuntansi OPD. Jadi saya akan jawab di sana. Oke. Sekian dari saya, terima kasih.